Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya. Di video kali ini saya akan menerangkan atau menampilkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 bab 7. Ketika kehidupan telah berhenti. Perhatikan dan amati gambar berikut. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di samping? Pernahkah kalian melihat itu? Apakah anak kecil dapat meninggal dunia? Bagaimana perasaanmu melihat kematian? A. Makna hari akhir. Makna hari akhir, apakah kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, atau tsunami? Bagaimanakah perasaanmu melihat bencana alam tersebut? Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Ya, itulah hari kiamat. Di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai dengan 5 yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farazil mabsus wa takunul jibalu kal ifnil manfus, yang artinya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai dengan 5. Jadi anak-anak sudah tahu ya bagaimana kita dapat membayangkan jika terjadi hari kiamat. Selanjutnya, pengertian beriman kepada hari akhir. Pengertian beriman kepada hari akhir itu gambar yang ada di layar itu menggambarkan manusia sedang terbaring tidak berdaya dan ruh pun itu keluar. Itu namanya kematian ya anak-anak ya. Iman artinya percaya dan keyakinan. Jadi percaya hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir merupakan rukun iman yang kelima ya. Jadi kita harus meyakini dan harus percaya bahwa suatu saat nanti kapan waktunya akan tiba itu pasti ada yang namanya hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua adalah jenis dan tanda hari akhir. Jenis hari akhir. Jenis hari akhir itu ada dua, yaitu kiamat sughro dan kiamat kubro. Yang ada di sebelah kiri itu kiamat sughro, itu tanda-tandanya seperti orang meninggal dunia, seperti banjir, bencana alam, tanah longsor, tsunami. Terus yang ada di sebelah kanan itu hari kiamat. Hari kiamat kubro namanya. Hari kiamat kubro ini adalah hari kiamat besar atau hari kiamat yang benar-benar hancur semua alam semesta beserta isinya, tidak ada satupun yang tersisa. Itu Pak Guru gambarkan itu meledaknya bumi ya, yang sebelah kanan. Oke. Kiamat sugro tadi artinya adalah kiamat kecil, seperti berakhirnya kehidupan seseorang atau kematian seseorang dan sebagian makhluk hidup seperti kematian dan bencana alam yang sudah tadi Pak Guru jelaskan, seperti adanya banjir, tanah longsor, tsunami, dan berbagai bencana alam lainnya. Itu namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Selanjutnya itu kiamat kubro, artinya kiamat besar. Pengertiannya berarti hancurnya alam semesta dan seluruh isinya nanti ditandai ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil.
ya, yang meniup trompet sangkakala atau yang bertugas itu adalah malaikat Israfil. Tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat antara lain A. Munculnya berbagai fitnah. B. Banyak bermunculan nabi palsu. C. Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. D. Perbuatan riba banyak terjadi. E. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat antara lain A. Terbitnya matahari dari sebelah barat. B. Munculnya Dajjal. C. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. D. Turunnya Imam Mahdi. E. Keluarnya Yakjud dan Makjud. F. Munculnya binatang melata di bumi. Yang G. Munculnya durhan atau awan debu asap di timur dan barat. Yang terakhir, terjadinya gerhana di timur, barat, dan dari Jazirah Arab. Oke, itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Apakah sekarang sudah ada tanda-tandanya? B. Kejadian hari akhir. Kejadian hari akhir. Kejadian hari akhir itu nanti ada tahapan-tahapannya. Kalau kita sekarang di sini itu masih ada di alam dunia, ketika kita sudah meninggal, nanti kita akan dibangkitkan. Itu yang namanya Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Semua manusia yang sudah meninggal itu dibangkitkan semua. Yang kedua Yaumul Masyar. Yaumul Masyar setelah dibangkitkan Yaumul Ba'ats tadi yang pertama, yang kedua Yaumul Masyar dikumpulkan atau berkumpul. Itu di padang masyar namanya. Yang ketiga Yaumul Hisab. Setelah kita berkumpul, setelah kita dibangkitkan, berkumpul, setelah itu kita dihisab atau dihitung. Dihitung itu dihitung amal baik dan amal buruknya. Yang keempat Yaumul Mizan. Setelah dihitung kita ditimbang. Timbang juga amal baik dan amal buruk kita. Setelah itu yang kelima yaitu Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Hari pembalasan itu adalah hari yang terakhir dan semoga kita semua di Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza itu semoga kita dimudahkan segala urusan kita, ya. Semoga amal baik kita diterima dan amal buruk kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir yang pertama memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah SWT dan hanya ketaatan dan keikhlasan beribadah yang mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, manusia selalu mawas diri atau hati-hati dalam bertindak karena menyadari bahwa sekecil apapun perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Yang ketiga, kita memperbanyak amal ibadah, hanya amal ibadah yang akan menemani kita di akhirat. Yang keempat, berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga ajal menjemput kita. Yang ke-E menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran telah selesai. Terima kasih dari saya. Semoga pelajaran pada kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.